dari maut. Itulah yang aku alami ketika si jago merah menyambar rumahku. Sebagian bangunan hancur dan cat dinding berubah menjadi warna hitam. Kondisi itu seolah menggambarkan betapa dahsyatnya api membakar rumah kami. Sobat Penyintas, 29 Januari 2022, tepatnya pukul 5 pagi, terjadi kebakaran di Jalan Masjid 2, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik dari salah satu kontrakan. Api pun muncul dari atas rumah, kemudian merembet ke sisi bangunan. Akibat musibah ini, 3 orang meninggal dunia. Mereka adalah Jamilah, Madura, dan Kumis. Lokasi kontrakan yang sempit dan kobaran api yang kian membesar membuat petugas kesulitan memadamkan si jago merah. Setelah 13 unit mobil dan 60 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, akhirnya kobaran api berhasil dijinakkan. Sobat Penyintas, namaku Tina Agustina. Aku berhasil lolos dari maut usai musibah kebakaran menimpaku. Pagi sebelum kejadian, aku biasa bangun lebih awal sebelum anak-anakku bangun. Iya, aku pun juga berencana pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kejadian tuh hari Sabtu, pas adzan subuh. Pas orang-orang lagi sholat. Kemarin pas kejadian saya mau mandi, anak-anak masih pada tidur, bapaknya mau berangkat kerja, sholat dulu. Pas saya mau turun ngelihat api udah gede gitu. Jadi saya selamatin anak aja. Saya langsung masuk lagi, langsung posisi lampu mati. Udah nggak kelihatan apa-apa di dalam rumah. Ada api ya Allah, Pak. Rajim api Pak. Kenapa ya Allah Pak? Api yang Seketika aku pun panik dan histeris. Ya Allah, dari mana api ini berasal? Yang ada di pikiranku hanyalah menyelamatkan diri juga keluarga sebelum api ini membesar. Posisi api itu di sebelah kamar. Pas persis di sebelah kamar saya. Udah mau masuk ke kamar. Sambil diraba-raba kan itu posisinya mati lampu. Nggak kelihatan sama sekali. Jadi cuman mudah-mudahan kepegang anak itu semua bisa ke bawah. Tapi di hati sebelum turun, sebelum selamat, udah berpikir gitu. Pas saya selamat, apa enggak? Pak, bangun, ada api, kebakaran. Ayo. Dalam kondisi kaget dan syok, aku segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tak lama kemudian, satu persatu warga berdatangan. Tina, keluar Tina, kebakaran Tina. Bawa anak-anak cepet Tina. Keluar selamatkan anak-anak Tina. Bu Suharni, tetangga yang begitu dekat denganku, ikut menolong kami. Pas saya teriak-teriak ke bawah, terus nenek yang di bawah ikut keluar sama yang punya rumah. Setelah kami semua berhasil keluar menyelamatkan diri, rupanya tetanggaku yang lain masih tertidur pulas. Ya Allah, api pun terus membesar. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berharap semoga Jamilah, Kumis, dan Madura bisa selamat dari ganasnya si jago merah. Dia gerobaknya ada, tapi hati saya itu udah firasat banget gitu. Gerobak mereka di luar, pasti dia di dalam. Soalnya dia selalu kemana-mana itu bawa gerobak. Pak, tolong lihat pojok kamar tuh. Insya Allah sih nggak ada apa-apa, tapi ada teman saya yang gerobaknya di sini, tapi teman saya nggak ada. Namun naas,
Saat proses pendinginan, petugas menemukan 3 jasad di dalam kamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maka kita kehilangan dia itu sampai sekarang detik ini pun aku masih ingat dia terus. Ada rasa penyesalan? Nggak menyesal lagi, lebih menyesal. Kenapa dia tuh nggak mendengar ledakan itu dan orang teriak-teriak itu nggak 1, 10 orang ada. Sampai sekarang aku kecewa, aku menyesal banget. Sobat penyintas, musibah kebakaran ini begitu membekas dan menyisakan duka mendalam. Tetangga sekaligus teman dekat kini telah tiada. Begitu juga harta benda yang selama ini aku kumpulkan dengan susah payah. Ya Allah, kini perasaanku hancur melihat kondisi rumah tak tersisa. Kayak mimpi aja, nggak kerasa nyata, nggak ada. Sama sekali nggak ada. HP semua kebakar. Tapi saya mah udah ikhlas, yang penting saya udah selamat, anak-anak selamat semua. Kalau harta bisa dicari. Sobat penyintas, pasca musibah ini aku dan Nenek Suharni sementara harus tinggal di tenda pengungsian. Mulai saat ini, aku mulai berpikir ke depannya aku harus tinggal di mana. Namun aku percaya Tuhan tidak tidur. Di balik musibah ini pasti ada jalan yang bisa aku lalui. Aku terus bersyukur Tuhan masih menjaga keluargaku hingga saat ini. Mungkin akan lebih ingat sama yang di atas saja. Lebih semangat ibadah. Bisa tanggung jawab sama Allah, menjalankan kewajiban. Bersyukur.